Welcome back to my channel Belajar Bisnis Digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya sampai sejauh ini. Jadi di trading forex itu kan ada dua jenis analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental, jadi analisa yang berdasarkan aktivitas ekonomi, terus pengaruh sosial politik, ataupun ada juga budaya, terus atau pengaruh eksternal. Nah, ini sudah saya bahas dasar-dasarnya dulu di video saya sebelumnya. Nah, jenis analisa yang kedua itu adalah analisa teknikal. Jadi fokus dan konsentrasi kita itu adalah kepada charts ya atau grafik dengan menggunakan nanti alat bantu. Nah, alat bantu inilah yang nanti yang kita sebut dengan eh, technical klasik ataupun indikator. Tapi sebelum kita ya membahas ya dasar-dasarnya analisa teknikal, kita harus bisa membaca grafik terlebih dahulu karena ini pondasinya analisa teknikal itu justru pada kemampuan kita di dalam membaca charts ya atau grafik. Kenapa penekanan saya pada kata membaca? Ya, saya punya analogi begini. Ya, teman-teman misalnya belajar bahasa Inggris. Terus semuanya dihafal tanpa kita memahami sedikit pun apa yang sedang kita hafal. Saya berani eh, jamin ya, teman-teman akan kesulitan. Ya, kalaupun ya teman-teman bisa menghafal ratusan bahkan ribuan kata, itu biasanya lebih cepat lupanya. Nah, begitu juga dengan charts ya. Nanti charts yang kita maksudkan ini adalah charts atau grafik yang bentuknya itu adalah candlestick. Jadi tanpa berlama-lama mungkin saya akan bedah saja ya ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi sederhana kenapa membaca itu lebih penting dibandingkan dengan menghafal charts. Oke teman-teman, pada saat kita memilih instrumen keuangan tertentu, misalnya saya contohkan kita memilih mata uang atau currency yang mau kita transaksikan itu misalnya GBP yang dipasangkan dengan US dollar. Jadi nanti kan di sini ada dua harga, ada harga jual dan ada harga beli. Nah, instrumen keuangan ini kalau kita pindahkan ke kanan, dia kan akan tercermin dalam bentuk grafik. Nah, grafiknya ini nanti ada tiga ya, jadi jenis grafik. Jadi ini yang pertama namanya bar chart, yang kedua ada namanya candlestick, yang ketiga ada namanya line. Nah, mungkin saya ketikkan saja ya. Jadi jenis chart yang pertama itu adalah bar, yang kedua adalah candlestick, dan yang ketiga itu adalah line charts. Nah, charts ini kalau bahasa Indonesianya grafik. Nah, di sini kan kita fokusnya kepada candlestick charts ya. Kenapa kita fokusnya candlestick charts ya? Hampir semua instrumen keuangan menggunakan candlestick. Jadi baik saham, komoditi, forex, bahkan kripto pun menggunakan grafik ini. Nah, jadi satu penekanan terpenting ya buat saya ya, candlestick ini adalah sebuah bahasa sebenarnya. Ini mungkin saya ketikkan saja candlestick ini adalah bahasa. Tepatnya ini adalah bahasa simbol. Oke, jadi ada orang yang menyederhanakan begini, Bang, candlestick itu kan cara memahami bahasanya kan sederhana ya kalau tidak naik turun. Oke. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Saya punya analogi begini.
Ya, teman-teman mungkin paham yang dinamakan dengan Google Map ya. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat dan kita belum pernah ke tempat tersebut, biasanya kita menggunakan Google Map. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya Google Map ini juga adalah bahasa simbol. Jadi kalau teman-teman tadi menyederhanakan candlestick ini ya kalau tidak naik turun, nah Google Map ini bahasa simbolnya juga sederhana. Kalau tidak belok kiri ya belok kanan. Tapi ketika Anda salah ya belok kiri, wah itu Anda bisa nyasar kemana-mana kalau Google Map. Tapi kalau di candlestick ya kalau Anda salah memprediksi ya uang Anda bisa habis. Ya jadi ilustrasi ini kesalahan kita di dalam membaca bahasa itu bisa sangat fatal sekali. Sekalipun pilihannya sebenarnya hanya dua. Ya, kalau tidak naik turun untuk candlestick, sementara untuk Google Map ya kalau tidak belok kiri ya belok kanan. Oke teman-teman, karena candlestick ini adalah sebuah bahasa ya otomatis kan dia memiliki pola. Ya maksudnya begini ya, candle itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus digabungkan dengan candle yang lain untuk memahami arah daripada candle itu sendiri. Jadi saya punya ilustrasi sederhana ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa kata. Ya, satu kata kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus digabungkan dengan kata yang lain supaya maknanya itu jelas. Jadi arah dari komunikasinya itu bisa dicerna secara objektif. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, baik bahasa candlestick maupun bahasa kata itu kita hafal satu persatu. Jadi katanya kita hafal, kalimatnya juga kita hafal. Yang terjadi apa? Bukannya teman-teman mengerti atau memahami ya. Yang terjadi itu mungkin stres ya atau hang. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh menghafal, boleh ya. Yang saya maksudkan di sini adalah sebelum teman-teman menghafal polanya, jadi teman-teman harus paham dulu makna daripada pola tersebut. Jadi di video ini ya saya akan sharingkan cara membaca dasar-dasar daripada candlestick ya. Jadi ketika kita memahami dasarnya, nah nanti pengembangan polanya itu jauh lebih mudah. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dasar daripada candlestick ya. Jadi dari sinilah perjalanan kita dimulai. Jadi dari bentuk dasar candlestick ini ada beberapa unsur ya yang harus kita perhatikan. Jadi pertama, ini mungkin saya ketikkan saja. Jadi unsur-unsurnya ini. Jadi beberapa unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah warna ya. Yang teman-teman harus pahami masalah warna ini, memang yang umum ya warna hijau itu mewakili pergerakan candle naik, sementara ya warna merah itu mewakili pergerakan candle turun ya. Tapi ini tidak ada aturan resminya, karena itu di bentuk dasar candlestick ini saya membuat dua contoh. Jadi satu contoh warna hijau dan warna merah yang paling umum digunakan ya oleh para pelaku pasar. Yang kedua eh, warna putih dan warna hitam. Jadi warna putih ini mewakili pergerakan harga naik, hitam ini mewakili pergerakan harga turun. Jadi kalau kita ke grafik, nah ini warna yang umum saya gunakan ya. Tapi kalau saya mau menggantinya ya tinggal diklik kanan. Ya teman-teman tinggal ganti di bagian propertinya ini. Jadi misalnya kita ingin mengganti, oke backgroundnya kita ganti warna hijau, terus warna untuk candle naiknya kita ganti warna putih, sementara candle turunnya kita ganti warna hitam. Nah seperti ini. Jadi bebas-bebas saja ya masalah warna. Jadi itu unsur terpenting yang teman-teman harus pahami ya. Nah unsur yang kedua ini adalah masalah waktu, atau yang biasa kita kenal dengan time frame.
Ini unsur yang kedua ya. Jadi pada saat kita menggunakan candlestick, ini kan saya menggunakan time frame yang 4 jam. Nah, kita bisa menggantinya dengan yang 5 menit. Jadi time frame ini dimulai dari 1 menit, 5 menit, 15, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, maksudnya gimana? Tadi kan saya menggunakan time frame yang 1 jam. Artinya apa ya? Satu candle ini dia berfluktuasi atau bergerak selama 4 jam. Jadi dia baru berganti menjadi candle baru itu di 4 jam berikutnya. Jadi di dalam memahami waktu ini tadi yang pertama ya, jadi ke satu candle dia baru berganti setelah 4 jam. Tapi ketika saya ganti candlenya yang 5 menit ya, jadi satu candle ini dia berfluktuasi atau bergerak selama 5 menit. Jadi di 5 menit berikutnya candlenya itu berganti. Oke, itu yang berhubungan dengan waktu pertama. Nah, ketika kita memilih time frame 4 jam, ya, volume transaksi atau jumlah orang yang bertransaksi itu otomatis jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang menggunakan time frame 5 menit. Jadi selama 5 menit, sekalipun bentuk candlenya sama dengan 4 jam, itu volume atau kekuatan transaksinya berbeda. Jadi mudah-mudahan bisa dicerna ya. Oke teman-teman, unsur ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah harga ya. Jadi di sini kan ada 4 jenis harga. Jadi ada harga terendah, harga pembukaan, harga penutupan, dan harga tertinggi. Jadi candle yang berwarna hijau dan berwarna putih ini dia mewakili pergerakan harga naik ya, sementara warna merah dan warna hitam ini mewakili pergerakan harga turun. Jadi ini mungkin saya ketikkan saja unsur ketiganya. Jadi unsur ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah harga. Kalau saya buat penjelasan lebih detail, open ini adalah harga pembukaan, close adalah harga penutupan, high ini adalah harga tertinggi, dan low adalah harga terendah. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi di bentuk dasar candlestick ini kan ada 4 jenis harga ya. Yang pertama open, harga pembukaan, close harga penutupan, high adalah harga tertinggi, low adalah harga terendah. Yang menjadi pertanyaannya itu begini, apa yang membedakan harga di candle yang warna hijau dengan di candle yang warna merah, sehingga yang warna hijau ini mewakili ya candle bergerak naik, sementara yang warna merah mewakili candle bergerak turun. Oke, jadi ini unsur yang keempatnya ya. Unsur keempatnya itu pembeda ya. Jadi candle warna hijau atau candle yang mewakili pergerakan harga naik atau bahasa Inggrisnya disebut dengan up. Jadi pembeda candle warna hijau yang mewakili harga naik atau up itu adalah harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan. Nah, karena itu dia disebut dengan harga naik. Jadi saya perjelas sekali lagi ya, pembeda candle warna hijau atau yang mewakili pergerakan harga naik itu harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan. Nah, sekarang coba kita ke candlenya. Jadi close ini adalah harga penutupan, open ini adalah harga pembukaan. Jadi ketika harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan, maka dia mewakili begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau candle yang mewakili pergerakan harga turun atau down price, harga penutupan ya
lebih rendah dibandingkan dengan harga pembukaan. Oke teman-teman, candlestick itu kan terbagi menjadi dua bagian utama. Jadi ada yang disebut dengan body candle, sementara yang berbentuk garis lurus ini ada yang menyebutnya ekor, ada juga yang menyebutnya sumbu. Jadi ini saya ketikkan saja definisinya. Jadi unsur yang kelima daripada candlestick itu adalah body candle. Jadi saya ulang sekali lagi ya, body candle itu adalah volume atau jumlah ya yang sedang bertransaksi saat itu. Nah, sekarang kita kembali ke jadi untuk candle yang warna hijau, jadi kan harga penutupannya kan masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan. Jadi body candle ini mengatakan kalau volume atau jumlah yang sedang bertransaksi saat itu dominannya itu adalah pembeli atau orang yang melakukan transaksi beli. Nah, sementara untuk candle yang warna merah ya, karena harga penutupan masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pembukaan, ya, maka yang dominan bertransaksi saat itu adalah seller atau orang yang melakukan transaksi jual. Jadi ini unsur yang kelima. Nah, bagaimana dengan ekor? Ya, jadi ekor ataupun sumbu. Nah, jadi ini unsur yang keenam. Jadi unsur yang keenam ini kalau bahasa Inggrisnya namanya tail, ya. Artinya ekor ya. Transaksi yang berlawanan ini kalau bahasa Inggrisnya yang menolak ya. Bahasa kerennya kita sebut dengan rejection atau yang menolak. Jadi yang garis lurus ini kita sebut dengan tail atau ekor. Jadi ada ekor atas, ada ekor yang bawah ya. Nah, begitu juga dengan yang mewakili pergerakan harga turun. Nah, bagaimana cara membacanya? Candle yang warna hijau yang dominan bertransaksi saat itu adalah buyer. Nah, tail ini ya orang yang melakukan transaksi berlawanan alias rejection. Jadi kalau ini dominannya buyer, tetap ada orang yang melakukan transaksi uh, sell ya atau yang kita sebut dengan seller. Jadi pada saat kita trading itu sebenarnya sama seperti peperangan atau kompetisi lah. Jadi pada saat kita melakukan transaksi beli, ya ada orang yang melakukan transaksi jual. Nah, jadi nanti tinggal mana yang dominan. Jadi ketika dominannya itu adalah buyer, maka tren selanjutnya itu harga lebih cenderung naik. Oke teman-teman, setelah kita memahami unsur-unsur dasar daripada candlestick, maka dari sini sebenarnya kita sudah mulai bisa membaca apa sih yang sesungguhnya diinformasikan dari sebuah candle itu sendiri. Nah, ada 4 hal yang menjadi informasi yang sangat jelas sekali ketika Anda menemukan candle seperti ini. Jadi pertama, oke, apa saja yang diinformasikan ini saya ketikkan saja ya. Pertama, ketika kita melihat ukuran body candle, jadi apa yang diinformasikan oleh ukuran body candle yang sangat besar tanpa ada rejection sama sekali. Ya kira-kira contoh gambarnya begini. Oke teman-teman, jadi saya minta teman-teman jangan terjebak oleh istilah-istilah ini ya. Yang paling penting itu adalah teman-teman bisa memahami maksudnya. Jadi maksud daripada body candle. Jadi ketika teman-teman melihat body candle seperti ini, maka ini sangat dominan sekali itu buyer bertransaksi. Terserah time frame-nya berapa, dimulai dari 5 menit sampai yang 1 jam sekalipun. Nah, ketika teman-teman menemukan body candle seperti ini, jadi body candle yang begitu besar, tidak ada rejection sama sekali, ini confirm ya, pergerakan turunnya masih akan berlanjut. Nah, sekarang coba kita cross check ya di MetaTrader ya. Oke, teman-teman, mungkin body yang tidak ada rejection sama sekali itu relatif jarang. Tapi ini saya contohkan ada satu candle yang rejectionnya sangat kecil sekali. Jadi di bawahnya kecil, di atasnya juga kecil. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sekalipun ada penurunan, penurunan itu tidak terlalu jauh. Jadi dia masih berlanjut untuk terus naik. Jadi ini
yang diinformasikan oleh ukuran body candle yang besar. Jadi trennya masih akan berlanjut. Jadi kalau bodinya warna hijau dia masih akan terus naik. Terus kalau warnanya merah dia masih akan terus turun. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, apa yang diinformasikan oleh ukuran tail dari candlestick. Nah, jadi ini dibalik dengan yang nomor satu ya. Jadi kalau nomor satu itu bodinya sangat besar tanpa ada rejection sama sekali. Nah, sementara kalau untuk ukuran yang kedua, ukuran ekornya sangat besar, sementara bodinya itu relatif kecil. Jadi kalau kita menemukan ya gambarnya seperti ini ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, jadi eh, ini awalnya trennya naik ya. Terus ada satu rejection besar, maksudnya tailnya begitu besar, ini yang membuat market itu berbalik arah. Jadi yang tadinya dia naik karena penolakan dan tren itu berubah menjadi turun. Atau ini harganya turun ya, terus ada big rejection dari bawah, maka harga itu berbalik naik. Sekarang coba kita lihat di MetaTrader juga ya, MetaTrader 4-nya. Oke, ini pergerakan harga kan turun. Jadi naik, dia turun lagi. Di bagian ini ada big rejection-nya. Jadi ada eh, penolakan yang relatif besar ya. Nah, inilah yang membuat harga ini berubah berbalik naik. Jadi ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga, apa yang diinformasikan oleh perbandingan antara body dengan tail. Oke. Jadi ketika kita menemukan body yang begitu besar, sementara rejectionnya kecil, nah ini kecenderungannya yang nomor 3 ini relatif sama ya dengan nomor satu. Jadi kalau yang nomor satu tidak ada rejection sama sekali, nah sementara ya yang nomor 3 ini ada rejection tapi rejectionnya kecil. Jadi kalau teman-teman menemukan gambar seperti ini, jadi bodinya sangat besar sementara rejectionnya kecil ya. Maka ini kecenderungannya terus berlanjut untuk naik atau dibalik ya. Jadi ini bodinya sangat besar, rejectionnya kecil, maka ini kecenderungannya masih akan turun. Jadi kalau kita lihat ini di MetaTrader, mungkin ilustrasinya sama dengan yang nomor satu ya. Jadi ini bodinya begitu besar, tapi rejectionnya begitu kecil ya. Jadi pergerakan harga ini memang masih akan terus bergerak naik. Nah, ini mungkin satu lagi, jadi bodinya begitu besar, ya rejectionnya kecil. Jadi ini ke depan untuk pergerakan harga emas kalau berdasarkan candlestick yang daily ya, ini masih akan terus bergerak naik. Oke teman-teman, apa yang diinformasikan bagian keempat itu adalah posisi body candle. Jadi ini kita ketikkan saja ya. Posisi body candlestick. Oke, jadi kalau kita menemukan eh, candlestick seperti ini, jadi ini kan tren harganya kan turun. Oke. Nah, di bagian paling bawah ini posisi bodinya kan di bawah. Oke, sekalipun ada big rejection di bagian atas, tapi dia malah bergerak naik. Penyebabnya apa? Karena di bagian bawah ini tidak ada rejectionnya. Jadi ada perlawanan. Jadi saya ulangi sekali lagi, marketnya bergerak turun. Oke, sekalipun ini ada big rejection karena posisi bodinya di bawah, harga masih berlanjut, harga malah berubah bergerak naik. Nah, dibalik dengan posisi ini, jadi ini harga bergerak naik, oke. Terus eh, ada big rejection di atas, ya. Nah, big rejection di atas ini candlenya menunjukkan tren turun. Jadi di bawah ini tidak ada rejection sama sekali, maka ini berlanjut turun. Jadi kesimpulannya yang menjadi dasar ketika kita membaca candlestick itu, jadi kesimpulannya yang menjadi dasar ketika kita membaca candlestick itu sebenarnya ada 4. Yang pertama, ukuran
body candle. Jadi ini memberitahu pada kita apakah yang sedang dominan itu adalah buyer ataupun seller. Nah, yang kedua adalah ukuran rejection atau tail ya. Jadi seberapa besar penolakan yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga itu adalah perbandingan antara body dengan tail. Jadi perbandingan antara ukuran body dengan ukuran penolakan. Nah, yang terakhir itu adalah posisi body candle. Jadi dari keempat dasar inilah nanti kita akan kembangkan bagaimana cara membaca candlestick secara lebih mendalam. Jadi di video ini nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Oke, saya kira itu saja ya sharing singkat saya cara membaca dasar-dasar candlestick. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.